Immanuel 5 minutes. Terlebih dahulu, terimalah salam dari kami. Damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema Sabda Bina Umat pada malam hari ini diambil dari Wahyu 19 ayat 6 sampai 10, yaitu menikmati jamuan kasih Allah. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin, pesta pernikahan. Umumnya dalam sebuah pernikahan kita bisa melihat bagaimana segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Makanan yang enak-enak, musik yang meriah, bahkan juga dekorasi ruangan yang luar biasa. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang menikah seringkali dikatakan sebagai raja dan ratu sehari. Orang mengambil waktu untuk mempersiapkan sebuah pernikahan. Bukan saja masalah relasi antara seorang laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana menjaga keberlangsungan relasi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang Yahudi dalam Perjanjian Lama memiliki gagasan bahwa ketika Mesias datang, maka umat Allah akan dijamu oleh Allah dalam sebuah perjamuan mesianik. Ada makanan yang begitu nikmat, ada anggur tua yang begitu segar, dan juga ada makanan yang penuh dengan sumsum dan lemak, memuaskan semua hal berkaitan dengan hal itu. Bapak Ibu Saudara, pesta perkawinan anak domba dalam bacaan kita kitab Wahyu ini menggambarkan bagaimana Allah mengikat kembali umatnya dalam sebuah relasi yang indah, yang dikatakan oleh Paulus, relasi antara Kristus dengan gerejanya, Kristus dengan umatnya, bagaikan seorang suami dengan istrinya. Relasi itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak membutuhkan 4 dasar atau 4 komponen. Dalam setiap perkawinan ada 4 hal yang harus dijaga dan harus ada supaya relasi antara suami dan istri terjaga dan relasi antara orang Kristen dan Kristus juga terbina. Yang pertama adalah cinta. Perkawinan tanpa cinta adalah hal yang berlawanan sama sekali. Harus ada cinta supaya orang melakukan perkawinan. Dan dalam perkawinan harus bertumbuh cinta dan dipegang rasa cinta itu. Yang kedua, persekutuan yang erat. Begitu eratnya sehingga suami dan istri menjadi satu daging, kata Alkitab. Relasi orang Kristen dan Kristus haruslah menjadi relasi yang sangat erat. Sehingga apa yang menjadi kehendak Kristus itu juga yang dilakukan oleh orang Kristen. Dan apa yang dilakukan oleh orang Kristen mencerminkan teladan Kristus dalam seluruh hidupnya. Yang ketiga adalah sukacita. Tidak ada perkawinan yang tidak mendambakan sukacita. Dan karena itu tidak ada sukacita yang paling indah selain mencintai dan dicintai. Bila kekristenan tidak membawa sukacita, maka dia tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, yang keempat adalah kesetiaan. Tidak ada perkawinan yang bertahan tanpa kesetiaan. Suami istri dapat bertahan kalau mereka saling setia satu dengan yang lain. Orang Kristen harus setia pada Kristus sebagaimana Kristus setia kepada umatnya. Itu sebabnya dalam minggu-minggu Paskah ini kita diingatkan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus menunjukkan kesetiaannya untuk memanggil kita yang berdosa masuk dalam perjamuan kawin
anak domba. Yang dibutuhkan adalah sebagaimana dikatakan dalam ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Artinya Bapak, Ibu, dan saya diminta untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajar kami ya Tuhan untuk menerima undangan-Mu dalam pesta perkawinan anak domba. Teristimewa untuk boleh berpikir, berkata, dan berbuat seturut dengan kehendak Tuhan yang menebus dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.